Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe. Biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1511. Sel Naga. Harvey York sedikit mengernyit. Negara H memiliki beberapa organisasi khusus. Pengawal naga bertugas melindungi setiap individu penting di negara H. Longman bertanggung jawab atas para gangster, menjaga ketertiban di dunia bawah. Fungsi utama sel naga adalah memberikan hukuman, tetapi mereka berbeda dibandingkan dengan polisi biasa. Mereka bertanggung jawab atas keamanan negara, dan mungkin kasus yang lebih buruk lagi. Sederhananya, mereka bertanggung jawab atas kasus-kasus yang tidak berani disentuh oleh polisi. Mereka akan menangkap orang-orang yang tidak berani ditangkap oleh polisi. Mereka akan membunuh orang-orang yang tidak berani dibunuh oleh polisi. Sel naga berada di liga yang lebih tinggi dari Longman dalam hal izin khusus yang diberikan oleh penguasa untuk membunuh sebelum melapor. Sam Baker tersenyum dan berkata pada saat ini. Melihat dari ekspresimu, kau seharusnya tahu apa yang diwakili oleh sel naga. Kau terlibat dalam pembunuhan Oliver Bauer, pemimpin cabang Longman. Jadi, ini sendiri adalah masalah besar. Karena situasinya yang serius dan kasusnya sangat rumit, kami akan mengantarmu kembali ke Walsing untuk penyelidikan lebih lanjut. Setelah penyelidikan selesai, kau kemudian akan dikirim ke Kementerian Kriminal jika kau terbukti terlibat. Tuan York, apa kau akan datang tanpa menimbulkan masalah? Atau apa kau menungguku untuk melakukannya untukmu? Ekspresi Sam acuh tak acuh. Dia menunjukkan senyum tipis sambil menatap Harvey. Baker telah menderita kerugian besar karena Harvey sebelumnya, tetapi Sam tidak berniat untuk membalas dendam untuknya. Sam hanya mengambil tindakan kali ini karena Matthew Flynn bertanya. Selain kontrak miliaran dolar, ada alasan lain. Sam ingin melihat apa yang istimewa dari pria ini yang tidak pernah bisa dilupakan oleh Queenie York. Harvey dengan tenang menatap Sam dan berkata, Komandan Sel Naga. Betapa megahnya, betapa menakutkannya. Kau dapat menangkapku jika kau mau, tetapi di mana surat perintahmu? Sam tertawa kecil. Kami tidak memiliki hal-hal seperti itu, kami juga tidak membutuhkannya. Harvey tersenyum. Jadi, maksudmu kau berencana untuk membawaku dengan paksa tanpa alasan? Tidak, penguasa mengizinkannya. Ekspresi lucu terlihat di wajah Sam saat dia menatap Harvey. Orang-orang dari sel naga juga memiliki izin untuk membunuh. Tentu saja, mungkin kau tidak peduli dengan hal-hal ini, Tuan York. Tapi itu akan menjadi orang yang menekanmu hari ini. Faye Goddard melipat tangannya sambil memelototi Harvey, penuh dengan penghinaan. Paha Markus tertembak. Dia menjerit kesakitan saat darah mengalir keluar. Dia mencoba menutupi lukanya dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang kesurupan, terutama ketika mereka bisa melihat genangan darah di lantai. Di masa lalu, tidak ada yang akan membawa senjata api, tidak peduli bagaimana mereka bertarung di tempat ini. Tapi meskipun Sam menunjukkan senyum hangat, tidak ada yang mengira dia hanya seorang penusuk dari belakang yang mengeluarkan senjata apinya seperti itu. Reinhardt mengerutkan kening dan berjalan ke depan, lalu berseru. Sam Baker, ini bukan tempat bagimu untuk membuat keributan. Dor. Sam melambaikan tangannya dan menembakkan senjatanya lagi, kali ini di bahu kiri Rai. Darah berceceran di mana-mana. Sam menyunggingkan senyum lain di wajahnya dan menjawab. Apa kau percaya jika aku mengatakan itu sebuah peluru nyasar? Bab 1512. Para petinggi Sky Corporation lainnya ingin melakukan sesuatu, tetapi kemudian mereka melihat orang-orang dari sel naga semua mengeluarkan senjata api mereka dan mengarahkannya ke dahi mereka. Harvey York mengerutkan kening dan melambai, memberi isyarat kepada orang-orang untuk tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Faye Goddard dan yang lainnya melihat pemandangan itu dan tertawa terbahak-bahak karena ejekan dan penghinaan. Harvey memang kuat, tapi itu saja. Di bawah kehendak mutlak Sam Baker, Harvey bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan.
Bahkan jika kecakapan dan kemampuan tempurnya sangat besar, apakah dia berani? Dengan kata-kata Sam, orang-orang di sekitar Harvey akan mati dalam hitungan detik. Jadi, Tuan York, apa kau akan ikut denganku? Atau apa kau ingin aku memaksa tanganku? Sam mengalihkan pandangannya ke arah Harvey dan berkata sambil menunjukkan senyum tipis. Empat pria dari sel naga berjalan maju sambil mengarahkan senjata mereka ke dahi Harvey di tengah ucapan Sam. Beberapa orang ditempatkan jauh saat todongan senjata tepat pada Harvey, siap menembak kapan saja. Sam tertawa kecil. Terus memangnya kenapa jika dia pandai berkelahi? Terus memangnya kenapa jika dia lebih mampu daripada orang lain? Di depan kekuatan absolut, ini tidak ada artinya. Ekspresi Yvonne Xavier berubah dengan panik. Dia ingin memerintahkan seseorang untuk menangani situasi beberapa kali, tetapi tatapan Harvey terus-menerus menghentikannya. Tempat itu telah dikendalikan oleh Sam. Akan ada banyak korban jika mereka berhadapan langsung dengan sel naga. Aku selalu berpikir bahwa sel naga adalah senjata pelayanan publik, bukan semacam organisasi yang bisa digunakan orang untuk keuntungan mereka sendiri. Harvey maju selangkah dan mengabaikan senjata api yang diarahkan ke kepalanya. Melihat ke belakang sekarang, aku pasti terlalu banyak berpikir. Kekuasaan absolut datang dengan korupsi absolut. Bukan hanya Longman, bukan hanya sel naga, tidak peduli apa niat awal seseorang. Sayang sekali di generasi ini, ada orang-orang yang berani dengan arogansi dan dominasi. Sepertinya aku harus memberikan pembersihan menyeluruh untuk sel naga juga. Pembersihan menyeluruh. Senyum keluar dari wajah Faye saat dia bingung. Harvey York, apa kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah seorang jagoan? Bahkan tetua Kementerian Kriminal mungkin tidak mengatakan hal seperti ini. Beraninya kau menjadi tidak bermoral begini. Jika petinggi sel naga mendengar tentang ini, kau akan kehilangan kulitmu bahkan jika kau tidak mati. Sam tersenyum. Dunia luar memiliki banyak kesalahpahaman tentang sel naga, tetapi tidak masalah. Untuk mencegah gangster dan sejenisnya adalah kehormatan terbesar kami. Baiklah, Tuan York. Saatnya untuk mati. Sam teduh dan tenang, seolah-olah dia sudah memiliki Harvey dalam cengkeramannya. Di matanya, Harvey sudah menjadi orang mati. Tepat pada saat ini, armada mobil dengan plat mobil diplomatik muncul dengan kecepatan ringan dan diparkir tepat di pintu masuk Sky Corporation. Beberapa anak buah sel naga ingin menghentikan mobil, tapi ekspresi mereka sedikit berubah setelah melihat plat mobil. Mereka tidak melakukan apa-apa pada akhirnya. Sam melihat ke arah itu dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Ketika salah satu pintu mobil terbuka, seorang pria pendek dan gemuk dengan mata tajam berjalan keluar perlahan. Pria ini telah muncul di berbagai media keuangan. Orang-orang yang tertarik pada keuangan tentu saja tahu siapa dia. Itu tidak lain adalah perwakilan dari Star Chaebol di negara H, Peter Lee sendiri. Meskipun dia terlihat seperti pria parubaya, kekayaan dan otoritas di tangannya sudah cukup untuk membuat banyak bos menganggapnya orang yang sangat penting. Dia melihat orang-orang dari sel naga dan menunjukkan wajah mengejek. Sam sedikit terdiam setelah melihat Peter. Perwakilan Lee, kamu. Bab 1513. Peter Lee menyalakan cerutu dan menyilangkan tangannya, lalu dengan dingin menjawab setelah mengisap. Tuan Baker, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja, itu murni kebetulan bahwa dia melihat semua orang siap untuk melompat ke tenggorokan satu sama lain setelah datang ke sini. Dia siap membawa seluruh kelompok ke Sky Corporation untuk menekan Harvey. Dia tidak menyangka bahwa tempat itu akan menjadi seperti ini. Faye Goddard tentu saja tahu siapa Peter. Dia berjalan ke depan, menatap Peter, dan berkata, Perwakilan Lee, Harvey York menyinggung Tuan Flynn. Tuan Baker akan membawa Harvey kembali untuk penyelidikan lebih lanjut. Ekspresi Sam Baker sedikit berubah setelah mendengar kata-kata itu. Dia tidak yakin apakah Faye mengatakan kata-kata itu dengan sengaja atau tidak. Kata-kata itu tidak boleh diucapkan dengan enteng. Terutama karena Peter adalah orang asing dan rubah licik, mengatakan hal seperti itu di depannya akan menyebabkan masalah besar.
Tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat, Sam kemudian dengan tenang berkata, Harvey terlibat dengan pembunuhan Oliver Bauer, pemimpin cabang Longman. Aku ingin dia ikut denganku untuk penyelidikan lebih lanjut. Dia kemudian melanjutkan berbicara sambil menatap tajam ke arah Peter. Perwakilan Lee, sel naga sedang melakukan urusan di sini. Tidak pantas bakmu untuk berada di sini. Silakan mundur. Peter segera mengeriti. Prince York, yang terus-menerus menyebabkan masalah bagi Star Chaebol, akhirnya menyebabkan masalah besar kali ini. Tuan Flynn dari Hong Kong pasti sangat membenci pria ini. Dan Sam, penguasa keluarga Baker dari San Francisco dan komandan sel naga, tentu saja tidak bermaksud menunjukkan belas kasihan. Senyum keluar dari wajah Peter saat ini. Dia dengan tenang menjawab. Kebetulan sekali. Aku datang hanya untuk memberi Harvey pernyataan dari Star Chaebol hari ini. Belum lama ini, wakil perwakilan Star Chaebol di negara H, Roy Garfield, meninggal di Bakwood. Kami punya alasan untuk percaya bahwa Harvey lah yang melakukannya. Karena sel naga akan membawanya pergi, aku dengan rendah hati memintamu untuk mengadilinya untuk kasus Oliver dan Roy pada saat yang sama atas nama Star Chaebol. Peter, yang muncul secara kebetulan, tersenyum tipis setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia hanya datang untuk menguji air melawan Harvey kali ini. Dia tidak punya niat untuk menghadapi Harvey secara langsung. Tetapi karena dia mengalami skenario seperti ini, bagaimana dia bisa memaafkan dirinya sendiri jika dia tidak menambahkan minyak ke api? Semua orang mendengar apa yang dikatakan Peter. Sam dan Faye saling berpandangan, lalu diam-diam menghela napas. Ketika Peter datang, mereka mengira dia mendukung Harvey. Sepertinya mereka semua memiliki dendam terhadap Harvey. Semuanya berjalan ke arah mereka. Harvey dengan dingin memelototi Peter pada saat ini. Seseorang dari Star Chaebol berani memasuki Bakwood. Sepertinya seseorang menutup telinga terhadap peringatanku. Kau pasti Prince York. Meskipun ini pertama kalinya aku melihatmu, aku harus mengucapkan selamat kepadamu. Aku dengar sel naga punya banyak mainan. Kau akan bersenang-senang di sana. Untuk menunjukkan rasa terima kasihku, aku akan menyapa petinggi sel naga sendiri dan membiarkanmu mati perlahan. Senyum kejam terlihat di wajah Peter. Dia jelas tahu tempat seperti apa sel naga itu. Itulah mengapa dia dengan sungguh-sungguh berharap Harvey akan menikmati waktunya di sana dan tidak mati setelah hanya beberapa putaran hukuman. Setelah Harvey dibawa pergi, Star Chaebol akan dapat melenggang ke pasar Bakwood tanpa mempedulikan dunia. Tanpa berpikir dua kali, Peter merasa gembira. Ini pasti cahaya di ujung terowongan untuknya. Bab 1514. Harvey York memelototi Peter Lee dengan dingin dan berkata dengan tenang. Kau bisa memengaruhi pengambilan keputusan sel naga dengan statusmu sendiri. Peter kemudian dengan bangga menjawab. Mengapa aku tidak bisa? Aku bahkan menggunakan sel naga untuk menangkap beberapa pesaing bisnis juga. Aku cukup akrab dengan petinggi dari Provinsi Utara. Kau menggunakan sel naga untuk menangkap pesaing bisnis. Ekspresi Harvey cukup acuh tak acuh, tetapi kilatan niat membunuh melintas di depan matanya. Sam Baker, kalian dari sel naga benar-benar hebat. Sam tersenyum dan menjawab. Harvey, kita semua memiliki status di sini. Ada beberapa hal yang harus didiamkan. Mengapa kau bahkan mengekspos kami seperti itu? Meskipun sel naga kuat, kami bukan organisasi resmi. Kami juga membutuhkan aset dan sumber daya untuk berkembang. Membantu orang asing terkadang dengan imbalan aset dan keuntungan tampaknya cukup logis bagiku. Jadi, manfaat apa yang akan kau dapatkan ketika kau membunuhku untuk Tuan Flynn? Harvey bertanya dengan tenang. Apa kau pikir kau berhak tahu? Sam tertawa kecil. Baiklah, cukup bicara. Berlutut dan ikat dirimu, Harvey York. Sam mengeluarkan borgol dari pinggangnya dan melemparkannya ke tanah setelah ucapannya. Faye Goddard dan Peter memperhatikan dengan saksama, penuh kegembiraan. Pemandangan itu sungguh menyenangkan, membuat Harvey berlutut dan memborgol dirinya sendiri. Harvey kemudian dengan tenang menjawab. Sam Baker, apa kau yakin ingin melakukan ini?
Apa kau yakin kau cukup mampu untuk menuntut ini dariku? Apa kau sudah memikirkannya dengan matang? Memikirkannya. Sam tertawa dingin. Bahkan jika kau adalah CEO Sky Corporation, bahkan jika kau adalah Prince York sendiri, kau tidak berarti apa-apa di depan sel naga. Jika kau mengatakan omong kosong lagi, apa kau percaya bahwa aku akan membunuhmu sebelum melaporkan kejadian itu? Sam mengarahkan senjata api di tangannya tepat ke dahi Harvey di tengah ucapannya. Harvey menyipitkan matanya, bersiap untuk mengambil tindakan. Buk! Tepat pada saat ini, sebuah kaki tiba-tiba muncul, mendarat tepat di belakang tubuh Sam. Sam berjalan pelan, lalu jatuh ke tanah setelah terhuyung-huyung beberapa saat. Dia dengan marah melihat ke belakang. Dia tidak menyangka seseorang menendangnya dari belakang pada kesempatan seperti ini. Ekspresi Sam berubah panik setelah melihat selapa yang ada di belakangnya. Itu adalah Ethan Hun, mengenakan pakaian kasual, dengan dingin berkata. Jika salah satu dari anak buahmu bahkan bergerak 1 inci, aku akan membunuhmu dengan kaki telanjangku. Apa kau mengerti? Ethan kemudian mendaratkan tendangan lain di tengah ucapannya dan membuat Sam berguling-guling di tanah. Ethan Hun. Ekspresi Sam sedikit dingin, lalu dengan tenang berseru. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Bahkan jika kau adalah dewa perang di pasukan militer Southlight, pernahkah kau memikirkan konsekuensi melawanku? Jadi, kau tahu bahwa aku adalah dewa perang. Ethan berjalan ke depan dan mendaratkan tendangan lagi, dan membuat Sam berguling lagi. Tapi tidakkah kau melihat bahwa aku mengenakan pakaian kasual sekarang? Apa kau lupa bahwa aku memiliki identitas lain? Ekspresi Sam tiba-tiba berubah setelah mendengar kata-kata itu. Ethan Hun. Keluarga Hun dari Wolsing. Jika Ethan hanya komandan SWAT Camp, Sam tentu tidak akan takut padanya. Tapi dia memiliki identitas lain yang luar biasa, penguasa keluarga Hun dari Wolsing. SWAT Camp pernah menjadi tempat di mana playboy kaya hanya akan membuang-buang uang mereka. Setelah Harvey menjadi kepala instruktur SWAT Camp, para playboy kaya itu kemudian dilatih menjadi raja perang, bahkan menjadi dewa perang. Ethan adalah salah satu pria yang terbukti luar biasa. Banyak orang hanya akan mengingatnya sebagai dewa perang dari SWAT Camp tetapi lupa bahwa dia juga penguasa keluarga Hun. Bab 1515. Keluarga Hun. Salah satu keluarga legendaris dengan kekayaan dan pengaruh yang luar biasa. Mereka adalah makhluk yang bahkan melampaui keluarga papan atas. Ethan Hun berasal dari keluarga Hun, dan itu adalah bukti yang cukup bahwa Sam Baker tidak mampu memprovokasi dia apapun yang terjadi. Tidak masalah apakah dia menggunakan statusnya sebagai penguasa keluarga Baker atau komandan sel naga. Sam kaget dan ketakutan. Tapi dia adalah karakter yang cukup besar. Bagaimanapun, dia masih menginginkan reputasinya tetap utuh di tengah-tengah seluruh kerumunan. Ethan Hun. Sam diam-diam berseru. Apa kau yakin ingin melawanku hanya untuk pria ini? Meskipun Sam tidak tahu hubungan seperti apa yang dia miliki dengan Harvey, Sam juga memiliki orang-orang yang mendukungnya di belakangnya. Dia harus mengingatkan Ethan tentang konsekuensi tindakannya. Dia ingin Ethan berpikir dengan hati-hati. Dia ingin Ethan berpikir apakah yang disebut pangeran dari negeri yang buruk seperti Southlight ini layak menyinggung banyak orang. Buk. Ethan bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan sekali lagi membuat Sam berguling-guling di tanah dengan tendangan lain. Apa? Apa kau pikir aku tidak mampu melawanmu? Kau. Sam tidak menyangka Ethan akan menggunakan identitasnya sebagai penguasa keluarga Hun untuk menekannya. Jika dia menggunakan statusnya sebagai dewa perang, ada banyak cara bagi Sam untuk menghadapi situasi tersebut. Ethan harus menanggung konsekuensi hanya dengan menghalangi sel naga untuk melakukan tugasnya. Tapi bagaimana Sam bisa membalas dendam terhadap tuan dari keluarga Hun? Buk. Ethan mengayunkan tendangan lain tepat ke wajah Sam, lalu dengan dingin berkata. Siapa kau sebenarnya? Kau berani pamer di depanku. Sam kemudian dengan marah berseru. Ethan Hun, sebaiknya kau tidak melewati batas. Orang lain mungkin takut pada keluarga Hun, tapi sel naga tidak. Boom.
Ethan membuat Sam terlempar terbang dengan tendangan lagi, lalu dengan dingin menjawab. Sel naga tidak takut pada kami, tapi sayang sekali kau tidak mewakili sel naga. Seorang komandan belaka, seekor semut belaka berani menyinggung orang-orang seperti CEO York. Sudahkah kau memikirkan konsekuensinya? Tidak hanya kau, bahkan jika Matthew Flynn sendiri muncul, aku akan menendangnya juga. Pemandangan itu mengejutkan semua orang di sekitar yang hadir. Ethan adalah komandan SWAT Camp dan yang terbaik dari keempat dewa perang di kekuatan militer Southlight. Semua orang tahu tentang ini. Bicara biasanya, orang-orang dari militer tidak akan berani menyinggung sel naga. Tapi Ethan datang ke sini menggunakan identitas pribadinya kali ini. Keluarga Hun. Kata-kata itu melambangkan kekayaan dan pengaruh yang tidak terbatas. Bahkan Sam, yang mengira dia mempunyai hak membunuh Harvey, tidak pernah berpikir bahwa Ethan akan menekannya menggunakan latar belakang keluarga Hun. Faye Goddard benar-benar terkejut pada saat ini juga. Dia tidak pernah berpikir bahwa berurusan dengan Harvey akan merepotkan. Bahkan dengan sel naga dikerahkan, dia masih tidak terluka. Sam berjuang untuk merangkak dari tanah dan berkata dengan getir. Ethan Hun, apa kau sudah memikirkan konsekuensinya? Otoritas yang lebih tinggi tidak akan pernah mengizinkan hal-hal yang kau lakukan hari ini. Lagi pula, kau adalah dewa perang di pasukan militer. Kau seharusnya tahu lebih baik daripada aku tentang hal-hal yang akan terjadi padamu jika kau melawan sel naga. Sam mendidih karena marah, tetapi dia masih memiliki kekuatan yang tersisa di dalam dirinya. Dia tidak percaya bahwa Ethan bisa mengabaikan semua kekuatan dan otoritas sel naga. Bahkan jika sel naga tidak bisa membunuh Ethan, dia setidaknya akan menghancurkan masa depan ini. Ini bukan masalah apakah Ethan takut atau tidak. Ini tentang apa semua ini layak untuknya. Konsekuensi. Konsekuensi macam apa yang ada? Apa kau tidak menyadari siapa pria di depanmu itu? Apa kau yakin kau tahu identitas sebenarnya dari pria ini? Sebaiknya kau kembali dan memikirkan pernyataan yang akan kau katakan pada penguasa sel naga, jika tidak, kau bahkan mungkin tidak mendapatkan tempat pemakaman ketika kau mati.